Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami ucapkan selamat datang di acara talk show pagi ini yang bertemakan Membangun Bangun masa Masa depan Depan Tangguh dan Inklusif. peran Peran infrastruktur infrastruktur berkelanjutan berkelanjutan dalam dalam pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ekonomi dan dan pembangunan pembangunan nasional. nasional. Dalam rangkaian acara Seminar Seminar Nasional Nasional Civil Civil on on Stage Stage 2025. 2025. Wah, 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 dilihat nih, Selamat Pak, pagi. sastra mesin. Nah, daripada lama-lama, langsung saja kita panggilkan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Bimo Sumardi, PSD, Insinyur Profesor Utama, Ampuh. Selamat Kami pagi ucapkan semuanya. selamat datang kepada Bapak Insinyur Bimo Sumardi, PSD, Insinyur Profesor Utama, Ampuh, pada sesi talk show pagi ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Teman-teman udah pada tahu belum sama narasumber kita yang pertama? Udah kenal dekat belum? Wah, kayaknya belum tahu nih, Kak. Oke deh kalau gitu. Sebelum mulai sesi talk show pagi ini, saya akan bacain dulu ya CV singkat atau biografi singkat dari Bapak Insinyur Bimo Sumardi, Mati, PSD, SD. Profesor Insinyur Profesor Utama, Ampuh. Beliau merupakan guru besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan di Institut Teknologi Sumatera dengan jejak pendidikan yaitu S1 di Institut Teknologi Bandung, lalu S2 di The University of Michigan, lalu S3 di University of Kentucky, Lexington. Nah, itu dia teman-teman CV dari pemateri kita yang keren-keren banget. Untuk Pak Bimo, kami persilahkan. Terima kasih, saudara. Siapa nih moderatornya? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terdengar suara saya? Terdengar Bapak? Terdengar ya. Ini kalau boleh saya yang kendalikan screen ya. Jadi saya share screen dari sini boleh? Bisa ya? Boleh, Saya boleh. share screen. Boleh, Bentar. Pak. Siap, boleh Pak. Baik, terima kasih dan penghargaan untuk mahasiswa Teknik Sipil ETERA ya. Sudah lama saya tidak ke Lampung lagi. Jadi pagi ini saya akan menyampaikan sebuah pemikiran ya, atau sebetulnya bukan pemikiran baru tapi upaya baru yang sudah mulai dirintis dan akan segera diterapkan di program studi teknik sipil di Institut Teknologi Bandung ya. Tema ini saya kira relevan dengan tema seminar nasionalnya yaitu membangun masa depan yang tangguh dan inklusif ya. Tangguh itu artinya kalau ada bencana, ada kesulitan itu tetap tegar, kemudian inklusif melibatkan semua stakeholders ya. Dengan subjudul peran infrastruktur berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Ini nanti kurang lebihnya akan saya sampaikan demikian. Jadi judulnya adalah rekayasa kemanusiaan atau kalau dalam bahasa asing, bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah humanitarian engineering. Nah, apa itu humanitarian engineering gitu ya? Jadi kita mulai saja lah. Jadi bayangkan sekarang para mahasiswa itu berada di suatu planet ya di jagat raya atau kalau paling dekat itu galaksi Bima Sakti atau kalau bahasa asingnya adalah Milky Way. Itu ada suatu planet kecil dari 9 planet yang mengitari mahasiswa yang disebut dengan planet bumi gitu ya. Jadi suatu planet yang berada di antara banyak benda-benda langit yang jumlahnya mungkin sampai sekarang juga ratusan miliar itu belum selesai juga dihitung gitu ya. Tapi sejauh manusia itu mengetahui manusia adalah satu-satunya makhluk di seluruh jagat raya gitu ya yang hidup ya mengalami kehidupan kenyamanan ya tapi kalau kita lihat dari seluruh jagat raya seolah-olah kesepian gitu ya makhluk yang hidup di tempat terpencil ya kesepian
Namun demikian, ya, itu karena kita sudah lebih dari, kalau sejarah manusia itu sudah lebih dari 15.000 tahun, ya, itu atau 30.000 tahun bahkan gitu ya, itu tinggal di bumi, maka bumi dianggap sebagai tempat tinggal terindah yang ada, gitu ya. Gambar yang saya sajikan adalah gambar-gambar yang menyejukkan hati, menenangkan hati, membuat kita gembira, gitu ya. Bahkan salah satu majalah atau nara wisata terkenal di dunia yang disebut dengan Lonely Planet itu punya buklet khusus tentang Indonesia, ya, bagaimana indahnya Indonesia, bagaimana masyarakat di Indonesia itu hidup dengan penuh kegembiraan. Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi, gitu ya. Termasuk mahasiswa yang ada di ITERA, saya kira, gitu ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa di kota-kota besar itu kalau bicara tentang pembangunan infrastruktur yang terbayang itu adalah gedung-gedung pencakar langit tinggi, ya, ada jembatan yang makin panjang, makin tinggi, sistem transportasi yang semakin canggih, ya, ada kereta api cepat yang bisa melaju sampai 350 km per jam, dan masih banyak lagi. Ya. Sesuatu yang menganggap bahwa keunggulan teknologi dan rekayasa konstruksi itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan sebagai refleksi dari kemajuan pemikiran manusia. Ya. Ini di Indonesia saja. Gitu ya. Nah, sebelum kita terlena dengan apa yang kita pandang, termasuk mahasiswa, kalau saya tanya mahasiswa saya tanya mahasiswa mulai dari tingkat 1 yang baru masuk lulus SMA gitu ya. Kalau masuk ke teknik sipil menjadi apa? Menjadi insinyur. Kenapa jadi insinyur? Nah, kita bisa membangun sesuatu yang hebat. Jembatan yang terpanjang, terowongan yang terdalam gitu ya. Dan bangunan-bangunan yang mewah segala macam lah, termasuk konsep bangunan hijau segala macam. Tapi kembali lagi, kita tinggal di negara Indonesia, kita punya pemikiran atau falsafah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini saya ambilkan suatu dokumen cuplikan saja tentang pembukaannya. Ya, mari kita lihat apa yang kata pembukaan. Ya, di alinea kedua, ya, di situ disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan dan lain-lain dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang, nah ini yangnya ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, jadi kalau tanggal 17 Agustus bulan lalu, gitu ya, hampir sebulan yang lalu, kita merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-80, ya, apakah 3 kata atau 5 kata lah lengkap yang tertulis di garis bawahi di bawah itu memang betul-betul sudah kita capai? Apakah kita sudah merdeka? Ya, kalau merdeka dalam konteks penjajahan kolonial, ya sudah merdeka. Tapi apakah kita sudah merdeka dalam arti kita bisa dengan bebas? Masih ada tanda tanya. Apakah kita bersatu dengan baik? Ya, huru-hara yang menindaklanjuti sidang DPR kemarin itu juga salah satu bentuk ketidakyakinan bangsa kita sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat. Ya. Ada huru-hara segala macam. Dan yang terakhir mungkin ini yang lebih krusial ya, karena itu selain tercantum di mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di situ juga di salah satu sila Pancasila juga disebutkan ya, masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Yang makmur mungkin sebagian ada, gitu ya, tapi keadilan belum tentu juga. Nah, apa hubungannya ya, pernyataan Bapak negara kita, ya, Soekarno-Hatta waktu menuliskan ini dengan fungsi seorang insinyur atau calon insinyur seperti Anda, gitu ya. Nah, ini yang saya ingin bahas pada pagi hari ini secara singkat saja, gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang kondisi di Indonesia yang selalu silau dengan pembangunan yang menunjukkan keberhasilan teknologi dan kerekayasaan, gitu ya. Kita tidak boleh lupa juga karena sebagai bagian dari komunitas bumi, banyak hal-hal yang masih harus kita selesaikan di tataran global, tataran dunia. Ya,
beberapa isu yang selalu didengung-dengungkan antara lain adalah terjadinya perubahan cuaca, ya, khususnya dalam konteks global warming, ya, pemanasan global. Temperatur udara rata-rata semakin meninggi, tapi ada juga pada musim-musim tertentu ekstrim menjadi sangat dingin. Ya. Dan itu memaksa tubuh manusia memerlukan penyesuaian-penyesuaian lagi. Ya. Kemudian yang juga menjadi isu penting adalah ledakan populasi. Ya. Masih ingat teori Malthus gitu ya, bahwa pertumbuhan manusia itu mengikuti deret ukur, sementara kemampuan bumi untuk menghasilkan pangan itu mengikuti deret hitung sederhana gitu ya. Jadi sesuatu yang secara teoritis waktu dulu belajar di SMA merupakan ancaman bagi negara dan juga bumi kita gitu ya. Lalu ada urbanisasi, itu contoh tadi gambar yang di kota Jakarta ada LRT, ya, ada jembatan-jembatan segala macam. Itu adalah bangunan-bangunan yang banyak kita bangun di kota-kota besar, sehingga tidak heran karena pertumbuhan ekonominya ada di kota-kota besar, maka penduduk yang tadinya ada di berbagai wilayah di Indonesia itu terkumpul, terkonsentrasi di kota-kota besar. Itu yang disebut dengan urbanisasi. Kalau manusia terkonsentrasi di suatu titik, maka kalau ada satu orang yang punya penyakit, menularnya mudah, ya. Sehingga penyakit menular juga merupakan satu ancaman global bahkan, ya. Karena dengan mudah saja, misalnya kalau saya dari Bandung naik bus ke Jakarta, terus sampai di Singapura itu mungkin tidak butuh waktu lebih dari 2 jam. Dan kalau saya bawa bibit penyakit, ya, virus itu mungkin tidak lama kemudian, sebulan atau 2 bulan kemudian mungkin bisa, kalau nggak dicegah, seluruh penduduk di Singapura kena virus. Ya, jadi penyakit menular. Kemudian kebutuhan air dan energi juga menjadi hal-hal yang mengancam, menjadi pemicu munculnya perang gitu ya. Kalau orang nggak minum sehari itu akibatnya sangat sangat parah ya. Kemudian ada ketimpangan sosial yang menyebabkan jurang antara si kaya dan miskin itu makin besar. Terorisme itu sebagai konsekuensi, dan terakhir juga biodiversitas, ya, kekayaan alam kita khususnya fauna, flora yang dulu dibanggakan sekarang menjadi komoditas yang sudah lama sudah hilang. Ya. Ini ancaman-ancaman global tapi juga berlaku di lingkungan Indonesia secara lokal. Ya. Ya, ini tadi menegaskan kembali, ya, populasi bumi itu meningkat sangat cepat, ya, mendekati eksponensial. Kalau hari ini saja kira-kira penduduk bumi keseluruhan itu jumlahnya 8,03 miliar jiwa. Diperkirakan dalam 25 tahun mendatang itu menjadi 9,8 miliar jiwa. Ya, jumlahnya makin banyak, sementara buminya itu besarnya segitu-segitu saja. Ya. Bahkan kalau diteliti lebih mendalam, bagian bumi yang bisa ditinggali oleh manusia justru menyusut. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat gambar yang di bawah, ya, dari 8 miliar orang yang ada di bumi itu semuanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah pesisir yang akses terhadap laut dan kelautan itu sangat sangat mudah, ya. Jadi tidak ada yang tinggal di pegunungan segala macam. Jadi yang hijau itu adalah daerah-daerah yang kosong dihuni populasi manusia, tapi yang kuning-kuning itu adalah tempat terpadat. Ya, bayangkan kalau semuanya berdesak-desakan di suatu lokasi, kita akan berebut menggunakan sumber daya yang tersedia, yang disediakan oleh bumi. Nah, ini contoh saja gitu ya. Ini banjir. Ya, selalu hampir dalam dekade terakhir atau mungkin 2 dekade terakhir itu kota-kota besar di Indonesia itu mengalami ancaman banjir, ya. Baik memang karena perubahan iklim, tapi juga karena pengelolaan infrastruktur kita sangat buruk. Ya. Selalu kita bisa membangun, tapi memelihara, memperbaikinya itu secondary, gitu ya. Akibatnya ya masyarakat juga menderita, ya. Akibat kecerobohan dan ketidaktertiban masyarakat, seperti membuang sampah ke sungai, itu mengakibatkan banjir, gitu ya. Ini satu ancaman yang real tiap tahun ada. Kalau kita lihat dari bencana alam yang terjadi di Indonesia, ya, dalam beberapa tahun terakhir itu makin lama makin parah dan makin sering kejadiannya, ya. Ini data yang saya peroleh dari BNPB gitu ya. Itu menunjukkan bahwa di tahun 2025 saja sampai tanggal 2 Agustus lalu itu kira-kira sudah terjadi 2072
bencana. Ya, bencana itu macam-macam. Ada bencana yang diakibatkan oleh hujan lalu banjir, kelongsoran, gempa bumi, dan lain-lain gitu ya, yang mengakibatkan hilang nyawa sampai 301 orang. Yang hilang sampai saat ini belum ketemu, diasumsikan mungkin juga akhirnya meninggal 28 orang, lalu luka-luka 490 orang. Ya. Yang paling tidak enak itu adalah yang mungkin yang secara langsung terdampak dan terpaksa harus berpindah tempat. Ya. Itu mencapai 4,6 juta. Jadi bayangkan saja, setiap tahun ini baru sampai setengah tahun 2025 sudah demikian banyak bencana yang merugikan bangsa kita, gitu ya. Ini sebagai ilustrasi pemicu saja. Nah, isu global lain itu juga perlu dipertimbangkan sebagai insinyur di masa mendatang, itu adalah ketercapaian dari sasaran pengembangan yang berkelanjutan yang sudah diakui oleh dunia. Dunia sudah menetapkan 17 sasaran ya. Mulai dari pengentasan kemiskinan gitu ya, kemudian kesediaan atau food security ya, sampai hal-hal yang sifatnya non komersial gitu ya. Ini 17 sasaran ini sudah diratifikasi atau diterima oleh pemerintah Indonesia. Dan kalau pemerintah Indonesia sudah berjanji kepada negara-negara di dunia, maka kita sebagai warga negara juga patut mendukungnya. Ya. Jadi yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini, Anda semua, tanpa mengindahkan atau tanpa merugikan kemampuan dari bumi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan generasi-generasi mendatang. Jadi kalau kita bicara konsep sustainable development, kita tidak bicara sekedar bagaimana membangun bangunan itu menjadi lebih ramah lingkungan. Bagaimana kalau membangun sesuatu infrastruktur tidak merusak alam, ya. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga menciptakan suatu kondisi sosial di mana generasi mendatang yang berbeda dengan generasi sekarang itu bisa menikmati bumi dengan kualitas yang relatif sama dengan sebelumnya. Itu tanggung jawab kita sebagai penduduk dunia. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke kerekayasaan. Bayangkan Anda suatu saat nanti lulus ya dari program studi teknik sipil di ITERA atau dimanapun, Anda akan menjadi seorang insinyur atau engineer. Ya. Anda menggunakan rompi project, Anda menggunakan topi project, ada sepatu project segala macam. Nah, senyum penuh optimisme memandang masa depan. Ya. Anda berperan sebagai seorang insinyur di lingkungan masyarakat. Ya. Saya ambil kutipan definisi dari peran penting insinyur di masyarakat gitu ya oleh Melanie Eusebio. Di sini sebutkan saja, rekayasa itu merupakan kontributor sangat penting ke masyarakat yang menggunakan kepakaran mereka untuk merancang, meningkatkan kemampuan sistem, struktur, dan teknologi sehingga memenuhi yang selalu berubah kebutuhan-kebutuhan di dunia. Ya. Keterampilan dan pengetahuan mereka memungkinkan kita, penduduk bumi, untuk mencapai hal-hal yang sangat extraordinary, sangat luar biasa. Seperti mendarat di bulan di tahun 63, ya, 67, Apollo. Ya. Kemudian sampai isu-isu saat ini adalah bagaimana menangani dampak dari perubahan iklim. Ya. Kalau di tempat kami sedang hangat-hangatnya debat tentang giant seawall ya untuk mencegah kemungkinan banjir yang ada di Jakarta atau pesisir utara dari Pulau Jawa. Itu definisi dan juga peran insinyur seperti Anda di masyarakat. Namun demikian, ya, harus tetap kita sadar bahwa kita, engineer itu manusia. Dan tugas manusia yang namanya insinyur itu melayani manusia lain yang jumlahnya lebih banyak. Jadi human serving human, ya,
atau manusia melayani manusia itu adalah landasan umum keprofesian rekayasa. Ya, jadi kalau kita berniat menjadi seorang rekayasawan profesional, pokok yang pertama yang ada di benak kita itu adalah kita bertindak hanya untuk melayani masyarakat. Ya, itu penting. Ya. Jadi bukan menciptakan barang seperti gedung jembatan, tapi kita membuat sesuatu yang membuat hidup dan kualitas hidup masyarakat itu menjadi lebih baik. Oke, sebelum saya lanjutkan ya, coba sebentar kita flashback, lihat sejarah bagaimana perekayasa insinyur lah, dulu belum dikenal kata insinyur sebelum Belanda ke Indonesia. Tapi orang-orang yang menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk mengubah suatu bentuk alam menjadi bentuk lain. Ya. Yang akibat perubahannya itu, maka peradaban dan kehidupan sosial masyarakatnya itu jadi berubah. Ya. Artefak yang terakhir ya, ditemukan dan diverifikasi sebagai petunjuk bahwa kegiatan-kegiatan kerekayasaan sudah dimulai oleh manusia itu kira-kira 9.500 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi kira-kira hampir 12.000 tahun yang lalu. Ya, itu ada di negara Turki, dekat Ankara, namanya Göbekli Tepe. Itu ada batu-batu yang disusun sedemikian rupa yang kalau kita berpikir secara logis nggak mungkin. Ya, batu-batu itu ada dari alam bentuknya seperti itu. Pasti ada sentuhan-sentuhan, pasti ada intervensi dari manusia yang namanya insinyur. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari sejarah perkembangan peradaban manusia, artefak-artefak atau bukti sejarah itu antara lain di Yunani ya, itu ada Parthenon, gedung tinggi yang sekarang tinggal kolom dan sebagian dari portal atapnya itu masih utuh sekarang. Ya. Kemudian lagi ini bukan buatan alam. Kemudian naik sampai ke zaman Romawi, dari situlah sudah mulai kerekayasaan bentuknya terakhir, ya. Membuat perkerasan jalan, itu yang namanya perkerasan jalan makadam, contohnya gitu ya, itu ide dasarnya sudah dimulai kira-kira 200 tahun sebelum Masehi, jadi 2.500 tahun yang lalu, 2.400 tahun yang lalu. Jadi ada subgrade, subbase, sampai wearing course. Ya. Jadi teknologi berkembang, masyarakat peradabannya juga berkembang. Ya. Sampai yang terakhir, ya, ini rencananya harusnya tahun ini selesai. Jeddah Tower ya di negara Arab Saudi sana akan menjadi gedung tertinggi dunia. Tingginya mencapai 1 kilometer. Jadi bayangkan saja kalau Anda berdiri di lapangan atau di jalan gitu ya, melihat objek yang jauhnya 1 kilometer secara horizontal itu hampir tidak terlihat. Sekarang bendanya yang dibuat manusia itu tingginya 1 kilometer, 1.000 meter, menembus awan. Ya. Ini suatu capaian kemajuan peradaban manusia kalau kita lihat dari konteks teknologi. Nah, kita cukup ya bangga dengan capaian kita. Kita cukup senang bagi calon insinyur yang sekarang namanya mahasiswa bercita-cita nanti menjadi insinyur, menghasilkan sesuatu yang fundamental. Tetapi khusus pada pagi hari ini, saya mengajak kalian semua untuk merenung. Sebetulnya apa fungsi seorang rekayasawan? Nah, disinilah muncul istilah humanitarian engineering, itu sebagai hal yang ingin saya sajikan pagi ini. Ya. Ilustrasi yang saya sampaikan ini adalah ilustrasi real, di mana mahasiswa teknik sipil ITB bekerja bersama-sama dengan penduduk suatu desa untuk membangun sebuah bendung, ya, yang fungsinya adalah untuk irigasi, ya, sehingga kekurangan air untuk pertanian itu bisa dipenuhi. Ini tidak menggunakan dana pemerintah, tidak perlu konsultan macam-macam, tapi bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang masih terbatas dari mahasiswa itu bisa langsung diterapkan pada masyarakat dan menciptakan interaksi antara intelektual kampus mahasiswa dengan masyarakat umum yang ada. Ya, itu idenya yang saya ingin angkat.
Sebelum kita membahas lebih lanjut, maka perlu juga kita lihat apa sih makna rekayasa, gitu ya. Ini definisi saya ambilkan dari International Engineering Alliance (IEA) tahun 2021. Rekayasa merupakan kegiatan yang penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan kepada masyarakat atau society. Ya. Meski demikian, ya, sesuatu yang positif-positif ya, memenuhi kebutuhan manusia, mendorong pembangunan ekonomi, menyediakan layanan publik, itu sesuatu yang positif. Tapi setiap kegiatan rekayasa ada sisi gelapnya yang bisa berpotensi justru menimbulkan dampak negatif. Sehingga waktu kita berpraktek sebagai seorang rekayasawan, kita harus sadar betul. Semua tindakan kita ya, sebagai rekayasawan itu mengubah kesetimbangan yang sudah ada di alam sebelumnya menjadi kesetimbangan baru. Ya, namanya kesetimbangan itu pasti ada yang naik turun gitu ya. Yang naik itu positif, yang turunnya adalah negatif. Nah, kita harus betul-betul awas, ya, betul-betul bijaksana untuk memilih dan menerapkan kerekayasaan maupun teknologi yang ada secara bertanggung jawab dan berdasarkan sikap profesional etik yang tinggi, ya. Sehingga selain tujuan di atas tercapai, kita bisa melaksanakan dengan efisien, ekonomis, ya, ada kesetimbangan dengan lingkungan serta berkelanjutan. Ini rekayasa. Nah, tadi disebutkan rekayasa itu engineering, humanitarian engineering adalah rekayasa kemanusiaan. Ya, saya ingin tekankan di sini yang dimaksud dengan rekayasa kemanusiaan itu bukan manusianya yang direkayasa. Ya, jadi kata rekayasa itu tidak selalu berkonotasi dengan teknologi teknik, ya, seperti teknik sipil. Rekayasa adalah kata netral yang berarti secara sengaja mengubah suatu kondisi menjadi kondisi lain. Ya, jadi kalau menggunakan kata humanitarian engineering atau rekayasa kemanusiaan, yang dimaksud ini adalah rekayasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bukan manusianya yang direkayasa, ya, tapi bagaimana proses itu bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Humanitarian engineering ini didefinisikan sebagai gabungan dari ilmu-ilmu kerekayasaan, ilmu sosial, dan seni. Ya. Jadi ada ilmu rekayasa, ada ilmu alam yang lain, ya. Ada ilmu sosial, dan juga termasuk di dalamnya seni. Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan invensi, untuk menciptakan, merancang, membangun, atau memperbaiki teknologi, proses, dan perkakas yang sudah ada untuk mendorong pencapaian kesejahteraan populasi pada level yang lebih tinggi. Nah, itu makna humanitarian engineering. Ya. Jadi kalau kita bertindak sebagai insinyur menerapkan kemampuan rekayasa kita, kemampuan ilmu pengetahuan kita semata-mata hanya untuk menciptakan suatu benda, maka kita sampai taraf humanitarian engineering. Karena benda yang kita ciptakan, benda yang kita perbaiki, benda kita tingkatkan kinerjanya, baru bisa kita katakan bermanfaat kalau betul-betul mendorong atau meningkatkan kesejahteraan manusia. Ya, jadi pikirnya harus jauh. Nah, untuk menerapkan itu ada 10 prinsip yang harus diterapkan pada manusia yang disebut sebagai humanitarian engineer, atau juga pada proses pendidikan dan pelatihan di bidang humanitarian engineering. Satu, kita bekerja untuk masyarakat, jadi fokus on people, jadi bukan barangnya. Ya, jadi kalau nanti sudah lulus kerja di proyek itu yang dibanggakan bukan, wah proyek saya itu nilainya sekian triliun, hasilnya bentuknya seperti ini. Ya. Tapi apa dampak kepada masyarakat? Ya. Dalam prosesnya kita harus mau berhubungan dengan masyarakat, ya,
mau mendengarkan apa yang diharapkan masyarakat, kalau perlu bertanya, dan kerjasama serta memberdayakan masyarakat. Itu prinsip kedua. Prinsip yang ketiga, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan rekayasa, seorang insinyur atau perekayasa harus memahami konteks sosial dan konteks fisik. Nah, ini yang seringkali lemah ya, karena belajarnya di teknik sipil, yang teknik yang dipelajari adalah konteks fisik. Ya. Bagaimana perilaku bahan itu berubah pada waktu menerima beban, ya. Bagaimana suatu objek itu mengalami deformasi, misalnya. Kita berdiri sampai situ. Tapi impact sosialnya seringkali kita lupa. Karena memang tidak diajarkan di perguruan tinggi, gitu ya. Kelima, ini yang dicita-citakan, ya, seorang engineer yang humanitarian itu tidak saja bekerja untuk diri sendiri, tapi memberdayakan masyarakat. Bagaimana masyarakat sekitar dengan cara yang lebih sederhana itu bisa menerapkan prinsip-prinsip pengetahuan yang sudah diperoleh oleh engineer tadi. Jadi capacity building teknologi, ya, jadi teknologi apa yang bisa diterapkan oleh masyarakat di daerah misalnya, itu menjadi kewajibannya seorang humanitarian engineer. Ya. Kalau tadi fokus kepada people, nah fokusnya tidak hanya sekarang, tapi justru masyarakat di masa mendatang. Itu sejalan dengan konsep sustainable development, ya. Dan di situ terkandung di dalamnya apa dampak sosial di jangka panjangnya, ya, terhadap masyarakat. Ya. Sehingga implementasinya kalau merancang sesuatu itu visinya harusnya jauh. Ya. Visi keberlanjutan itu menjadi hal yang utama dalam humanitarian engineering. Ya. Nah, tidak cukup kita merancang dan membangun, suatu saat kita juga harus mengetahui apakah yang kita ciptakan, kita sempurnakan itu memang sudah mencapai tujuannya. Sehingga hasilnya tetap harus kita lihat kembali. Dan yang terakhir, ya, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita bekerja, kepada siapapun kita mengabdi, prinsip utama dari humanitarian engineering adalah mendorong human dignity, harga diri manusia, hak serta pemenuhan kebutuhan manusia. 10 prinsip ini kalau dibaca simple, ya, seolah-olah adalah prinsip-prinsip suatu yang bagus, yang ini tugasnya pemerintah lah, tugasnya legislatif, tugasnya negara, gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan secara seksama, sebenarnya ini melekat semua, ya, prinsip ini dalam setiap tindakan kerekayasaan. Jadi sebetulnya nggak ada lagi, gitu ya. Itu urusan pemerintah. Urusan pemerintah adalah juga urusan kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, itu ada bukunya Humanitarian Engineering, kalau mau itu ada di website yang saya cantumkan alamatnya. Sebelum saya tutup dengan apa itu rekayasa kemanusiaan, ini saya ambilkan contoh gitu ya, beberapa hal yang sebetulnya kita anggap sesuatu yang biasa, tapi di balik itu makna humanitarian engineering itu sudah muncul. Contohnya saja gitu ya, waktu ada gempa dan tsunami di Aceh tahun 2024, jadi 21 tahun yang lalu hampir ya, bulan Desember, itu di Aceh, di provinsi paling barat utara di Indonesia terjadi bencana. Ya. Akibatnya bukan main, ya, tidak saja kerusakan harta benda memilikan, tapi yang paling pedih itu adalah kehilangan jiwa dan porak-porandanya strata sosial di sana. Ya. Dalam 20 tahun berangsur-angsur pulih, ya. Meskipun untuk beberapa individu tidak pernah pulih, ya, karena sakit yang ada secara non fisik itu akan melekat sampai di akhir hayatnya. Tapi paling tidak sebagian menilai bahwa dalam 20 tahun pemerintah sudah berhasil mengangkat kembali kehidupan yang porak-poranda. Ya. Jadi bukan sekedar membangun bangunan yang tadinya hancur menjadi bangunan baru, tapi masyarakat yang ada, yang tadinya hilang, cerai-berai, porak-poranda, sudah mulai tumbuh kegiatan ekonominya. Nah, itu yang disebut dengan
humanitarian engineering ya. Jadi misalnya UNESCO membuat namanya Tsunami Ready Program. Jadi dari belajar bencana tsunami tadi, Badan Dunia UNESCO itu merancang bagaimana kalau nanti akan terjadi lagi, maka masyarakatnya sudah siap-siap. Jadi sudah ada gitu ya, namanya peta evakuasi, latihan untuk menghadapi bencana dan lain-lain. Dan semua yang bergerak itu adalah komunitas masyarakatnya sendiri ya, termasuk pendidikan-pendidikan. Contoh lain, waktu ada letusan Gunung Merapi tahun 2010 ya, saya sempat ke Jogja, ini juga itu masyarakat sekitarnya terdampak, tapi dengan cepat bisa pulih lagi. Karena bukan yang dibangun di sana bukan sekedar mengembalikan bangunan yang hancur, hilang, tapi membangun kehidupan kembali. Dan di beberapa tempat justru kondisi sosial ekonomi masyarakat lebih baik daripada sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi ya, tahun 2010. Nah, hal yang lain ini adalah kegiatan mahasiswa teknik sipil, himpunan mahasiswa teknik sipil ITB yang disebut dengan SIBADES ya. Sipil Bangun Desa. Jadi setiap tahun itu himpunan mahasiswa menggerakkan mahasiswa-mahasiswanya untuk memilih ya, memilih lokasi, memilih jenis infrastruktur yang akan dibangun bersama-sama masyarakat. Jadi dananya dihimpun sendiri oleh mahasiswa, mahasiswa mengumpulkan semua, bekerja sama merancang sendiri, ya, bahkan menjadi mandor di sana, kadang-kadang jadi tukang gali juga, ya, di suatu wilayah desa. Jadi Sabi Pelulungan ini kerja sama di sana. Ini juga contoh ya, rekayasa kemanusiaan. Jadi kami melatih mahasiswa-mahasiswa calon perekayasa masa depan sudah menggunakan konteks kemanusiaan sebagai media untuk praktek. Itu ada Pak. Waktunya habis ya? Masih? Nah ini sikat saja ya, ada video nih kegiatan sampai dihadiri oleh wakil rektor waktu itu. Jadi wakil rektor, mahasiswa itu sampai naik motor ke daerah pelosok-pelosok, kita cari tempatnya, gitu ya, cari lokasinya. Lalu bersama-sama masyarakat membangun sekolah dasar, ya, bukan sekedar penati tukang, tapi bagaimana menunjukkan pada tukang-tukang di daerah untuk praktek kerekayasaan benar. Jadi mahasiswa dibantu dengan dosen tentunya ya, merancang bangunan sekolah dasar itu tahan gempa, karena daerah yang dipilih memang prone terhadap gempa bumi. Ya, jadi dengan demikian kita mengajari masyarakat lokal, tukang-tukang yang biasa buat rumah, gedung gitu ya, praktek benar. Jadi tulangan itu betul-betul ya, sengkangnya dipasang dengan betul ya. Dengan demikian akhirnya keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai oleh mahasiswa melekat di tukang-tukang daerah ya. Jadi disinilah sisi kemanusiaan yang ada. Oke. Nah, sebelum saya tutup ya, saya nanti buka tanya jawab lebih banyak ya. Tantangan kerekayasaan manusia itu penuh dengan hal-hal yang belum sempurna ya. Tantangan yang muncul itu karena hingga saat ini tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan keinsinyuran rekayasaan itu lebih fokus pada aspek hard skill-nya, kemampuan teknologi dan teknik metode kerekayasaan, aspek-aspek yang kita pelajari di bangku kuliah. Sementara kemampuan untuk tanggap terhadap permasalahan sosial masyarakat itu masih kurang peka. Jadi lack of soft or social skill ya. Jadi soft skill, keterampilan lunak atau keterampilan sosial itu masih sedikit sekali. Dan ini bisa jadi karena masyarakat Indonesia muda yang punya akses ke perguruan tinggi mungkin juga sebagian besar berasal dari kalangan yang sudah mampu. Sehingga konteks kesosialannya bisa berbeda. Padahal nanti kalau Anda kerja itu Anda nggak boleh milih-milih kliennya siapa kalau ini. Ya, sama seperti dokter.
nggak boleh menolak kalau pasiennya miskin, kalau itu ke dokter sana aja, ya nggak boleh itu. Nah, yang ketiga, ada kesenjangan keterampilan dari ilmuwan atau saintis dan insinyur dalam mengelola proyek yang sifatnya interdisiplin dan kompleks. Ya. Jadi karena teknik sipil jago, ya udah teknik sipil saja. Tapi waktu bekerja itu, terpaksa teknik sipil harus bekerja sama dengan ahli lingkungan. Ya. Kalau ini melibatkan misalnya landscape arsitektur untuk memilih tanaman, ya, terpaksa harus bicara dengan orang-orang mahasiswa-mahasiswa atau insinyur pertanian. Gitu ya. Jadi kemampuan untuk berinteraksi dengan bidang-bidang keilmuan lain itu masih sangat lemah di Indonesia. Karena pola pendidikannya pun itu dalam bentuk silo-silo, menara-menara sendiri-sendiri, sipil sendiri, teknik lingkungan sendiri, teknik-teknik lain sendiri. Ya. Sehingga pada waktu bekerja, kita butuh waktu lagi untuk penyesuaian. Nah, untuk itu, maka dalam merancang pendidikan, dalam merancang pelatihan, atau juga praktek keseharian insinyur, kita perlu memiliki insinyur yang melekat atribut kerekayasaan kemanusiaannya. Nah, atributnya apa? Yang pertama, contextual skill, keterampilan kontekstual. Seorang insinyur kemanusiaan ya atau rekayasaan kemanusiaan itu harus punya pengetahuan teoritis serta pemahaman yang baik sesuai dengan konteksnya. Ya. Gedungnya boleh sama, ya, prinsipnya gedung kalau dengan pendekatan portal ada kolom ada balok gitu ya. Tapi membuat gedung di kota besar dengan membuat musola misalnya di suatu kampung itu konteksnya berbeda. Prinsip-prinsip rekayasa sama. Ya. Tapi bagaimana proses pembangunannya, bagaimana pemanfaatan itu berbeda. Jadi harus kontekstual. Yang kedua, technical skill, ya, keterampilan teknis. Jelas seorang insinyur harus mampu secara teknis ya, melakukan analisis dan mengambil keputusan yang bisa menyelesaikan masalah. Ini pendekatannya macam-macam, ada critical thinking, ada system thinking gitu ya. Dan lain-lain. Dan terakhir, saya kira yang paling penting yang jarang sekali disinggung itu adalah keterampilan fungsional. Ya, bagaimana keterampilan teknis dan keterampilan kontekstual itu berfungsi kalau tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk kerja kelompok. Ya. Engineer itu individu. Tapi praktek keinsinyuran itu interaksi antar individu-individu. Sehingga kita harus bisa bekerja sama, kita harus mampu menciptakan media komunikasi yang baik, dan yang penting juga kemampuan pengelolaan yang baik. Ya, itu. Nah, saya tutup presentasi pagi ini dengan suatu program ya yang sudah dimulai di ITB waktu itu. Inisiatifnya bekerja sama dengan Warwick University di Inggris ya, itu didanai oleh Erasmus Program for European Union. Jadi udah beberapa tahun ya, mulainya tahun 2021 kalau nggak salah itu dimulai dan terakhir 2023 lalu 24 yang lalu, tahun ini belum ada gitu ya. Jadi bersama dengan insinyur-insinyur, profesor-profesor dari luar negeri, kita coba mengembangkan program pendidikan humanitarian engineering yang sebetulnya kalau kita lihat sepintas itu mirip program-program yang sudah ada di Indonesia. Misalnya kerja praktek, ya, kemudian magang. Tapi ini lebih terstruktur dan lebih memperhatikan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan yang ada. Oke. Itu saya kira sajian saya. Saya akan menutup presentasi ini dengan suatu pernyataan gitu ya. Apa yang kita tanam saat ini itu belum tentu kita rasakan manfaatnya. Tapi buah dari tanaman yang kita atau bibit yang kita tanam
pada suatu saat itu akan dipanen dan dinikmati oleh generasi penerus kita. Ya, dalam konteks itu, tentunya kita harus menjaga bumi dan juga menyiapkan mereka untuk generasi mereka dengan cara mereka sendiri. Ya, tadi demikian paparan singkat saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Timo atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi teman-teman semua pada pagi hari ini. Dari pemaparan Bapak tersebut bisa saya ambil kesimpulan, yaitu rekayasa kemanusiaan adalah penerapan teknik dan ilmu pengetahuan untuk menciptakan solusi yang berpusat pada manusia, berkelanjutan, dan berdampak positif jangka panjang. Insinyur juga perlu bekerja secara etis, kolaboratif, dan ramah lingkungan, serta memahami konteks sosial agar teknologi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman talk show yang ingin bertanya, silakan untuk melakukan raise hand. Kita membuka 3 kuota ya untuk bertanya. Baik, untuk saudara Excelino, Selino Ardipa Eriksi, silahkan. silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman moderator dan juga mohon izin kepada Bapak serta rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Excelino Arifa Eriksi dari Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Saya ingin bertanya, Pak, namun eh, pertanyaan ini akan saya buka dengan premis terlebih dahulu. Jadi, seperti yang kita tahu, peradaban itu dimulai dengan keteknikan, terutamanya itu di dalam hal teknik sipil. Dan juga sejarah pun sudah membuktikan pelbagai mahakarya yang dibangun oleh peradaban manusia. Namun semakin hari banyak kita lihat pelbagai dinamika, entah itu sebagai kemajuan ataupun kemunduran. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh yaitu proyek NEOM di Arab Saudi. Di satu sisi proyek yang dibangun itu nilainya fantastis, namun di sisi yang lain terjadi ketimpangan sosial di sekitar proyek tersebut dan juga perampasan HAM dari suku asli di sana. Nah, pertanyaan saya, Pak, dengan ilustrasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, apakah mungkin pembangunan dan rekayasa konstruksi masa depan sekiranya tidak melanggar norma-norma kemanusiaan yang sesuai dengan nilai humanitarian engineering yang telah Bapak sampaikan? Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab dulu. Bagaimana? Langsung saja ya, dijawab ya. Jawab, ya. Terima kasih, Saudara Excel. Ini tingkat berapa sekarang? Izin menjawab tingkat 2, Pak. Tingkat 2. Oke, berarti baru 2 tahun ya. Perjalanan masih panjang. Dan nanti kalau sudah lulus dari ITERA, teknik sipil, justru perjalanan itu baru dimulai. Ya, sama seperti saya 40 tahun yang lalu. Ya, lulus dari ITB Oktober tahun 85, meniti karir. Waktu itu yang ada di benak saya itu ya pokoknya hebat lah jadi insinyur, bangun. Ya. Sempat ke luar negeri, juga lebih kagum lagi gitu ya, bangunan-bangunan. Tapi kebetulan saya ngambil doktor di suatu kota yang bukan kota besar, hingar-bingar. Jadi saya lebih kenal dengan masyarakat lokal, ya. Dan ternyata yang dilakukan masyarakat lokal itu tidak beda dengan seorang insinyur. Jadi yang dilakukan itu adalah bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang membuat saya kagum, mereka tidak silau dengan teknologi maju, tapi mereka melihat apa yang ada di sekitarnya dan memanfaatkan yang ada. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya sangat relevan. Jadi nanti kalau lulus ya
boleh sekarang belajar macam-macam pakai software macam-macam, tapi kembali lagi, ya, ilmu dan software itu hanya sebagai alat bantu. Ya. Itu membantu kita mengeksplorasi kreativitas. Tetapi kuncinya, ya, yang bisa memindahkan niat baik menjadi hasil buruk itu adalah hati kita. Ya. Jadi kalau di tingkat 1 di ITB, ya, mahasiswa baru lulus SMA, saya ajar kuliah itu ada namanya kuliah pengantar rekayasa dan desain. Saya akan memberikan contoh segitiga kebakaran. Ya. Jadi api itu penting buat kehidupan kita. Tanpa api, maka bisa dikatakan tidak ada manusia. Yang ada adalah sosok hidup yang tergantung dari alam. Ya, seperti zaman dulu lah. Leluhur kita itu mengumpulkan apa yang diperoleh dari alam atau berburu, ya, gather hunter. Tapi sudah semakin sulit diraih, maka ada kreativitas sampai ketemu api. Waktu api itu kecil, itu bermanfaat bagi kita. Kalau kedinginan jadi hangat. Kalau kita ingin masak, bisa dimasak. Gitu ya. Tapi kalau apinya membesar, itu jadi kebakaran merugikan. Nah, api itu unsurnya 3. Ada pemantiknya, yaitu apinya, ada bensinnya, ya, bahan bakarnya, dan satu lagi oksigen. Oksigen ini akan menentukan apakah apinya itu besar atau kecil, bukan bensinnya. Nah, engineer itu teknologinya yang dikuasai itu adalah oksigennya. Seberapa besar oksigen akan dibedakan. Jadi kemampuan mengendalikan tadi menjadi sangat penting. Nah, contoh yang tadi, ya, itu terjadi umum di mana-mana gitu ya. Atas sama pembangunan, maka sebagian rakyat harus menderita. Nah, humanitarian engineer itu bukan mengatakan nggak ada sama sekali korbannya. Ya. Tapi bagaimana dampak atau korban dari suatu pembangunan itu tidak saja berkurang, tapi mungkin menciptakan apa namanya derajat sosial yang baru. Ya. Itu nggak terhindar di mana-mana sejak zaman dahulu juga seperti itu pembangunan gitu ya. Dan sekarang yang penting itu sekarang engineer jangan terlalu silau dengan kemajuan yang menyilaukan mata gitu ya, teknologi macam-macam. Tapi bagaimana kita yakinkan bahwa kalau membangun ini ada manfaatnya bagi masyarakat. Ya. Kalau jawaban eksaknya saya nggak punya. Saya bukan seorang filsuf atau apalagi penguasa gitu menentukan. Tapi yang ingin saya tanamkan ini bisa muncul kalau seperti slide saya terakhir tadi itu ya, kita menanamkan benih pengendalian diri pada kita. Dari sekarang kita belajar. Misalnya dengan tidak nyontek, tidak korupsi, macam-macam ya. Sehingga nanti waktu kerja di luar betul-betul hal-hal yang bernilai tadi tetap langgeng. Gitu Excel. Ada lagi? Apakah sudah cukup menjawab Excel? Untuk pertanyaan dan jawaban yang telah Bapak sampaikan tadi sudah terjawab semua, Pak. Terima kasih, Pak, atas Terima kasih. jawabannya. Kalau bulan puas datang ke Bandung aja ketemu saya. Atau kapan-kapan saya diundang ke Lampung. Boleh Pak, kapan kita undang ya Kak. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Ada nggak? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan raise hand ya. Sepertinya tidak ada ya. Ya ada, oke. Tidak ada. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Bimo selaku pembicara pada sesi talkshow pertama kita. Baik, terima kasih kembali. Saya apresiasi ya undangannya. Senang bertemu mahasiswa meskipun
tidak secara langsung, dan saya doakan semuanya lancar pendidikan dan sukses di masa depan. Saya pamit dulu gitu ya. Sebetulnya saya di tengah-tengah acara orasi guru besar di ITB nih. Saya keluar dulu sebentar. Ya. Pak, izin Terima Pak. kasih pengertiannya. Bapak Ya, izin kita dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. ya silakan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup ya? Oke, dengan Sip. tangan kiri ke sebelah dada bagian kanan. Itu melambangkan ITERA. Terus saya pakai topi. Oh, boleh Pak, boleh Pak, boleh. Ya, sudah siap semua. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih ya Pak Saya atas panggil. dukungan. Assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat, sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, acara selanjutnya kita